Apa Pak Sekut saja? Atau panitia? Tapi ini tanggung jawab kita sebagai pengemung di sini. Haleluya. Mari kita buka Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12. Sudah ketemu? Ada di layar atau di HP. Roma 14 ayat 12. Kita bacakan. Mari kita berdiri biar ada semangat ini. Aduh, saya lihat agak sedikit kurang semangat. Roma 14 ayat 12. 1, 2, ya. Demikianlah setiap orang yang kita akan memberi bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada siapa? Allah. Terima kasih. Silakan. Setiap orang daripada kita harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri terhadap Allah. Karena di dalam kitab kehidupan nanti di Wahyu pasal 20, siapa yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke api neraka. Limen cross dalam bahasa Yunani-nya, atau orang sering bilang Gehenna. Orang-orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan oleh Tuhan. Sekalipun melakukan amal ibadah. Karena yang dicatat dalam kehidupan adalah orang-orang yang menghidupkan firman, yang bertanggung jawab atas firman, orang-orang yang melakukan firman, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak. Katakan kiri kanan, kehendak Tuhan. Jadi di dalam kitab kehidupan itu adalah bukan hanya tertulis nabi, tetapi apa yang menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak karunia yang diberikan Tuhan, semakin banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita, semakin banyak tanggung jawab sebagai ketua. Amin. Semakin banyak kita tanggung jawab sebagai ketua penasehat, semakin besar tanggung jawab kita di hadapan. Betul? Betul? Saya belum lihat yang kepala bidang anak-anak dulu kalau kita di sini. Kepala bidang, kita harus bertanggung jawab. Jika saudara di sini kepala bidang, apa tanggung jawab saudara nanti pada saat kita laporan? Makanya berat bagi saya kalau menerima tanggung jawab itu kalau kita tak sanggup mengerjakan. Karena apa yang dihidupkan dari tanggung jawab itu untuk kemuliaan Tuhan. Katakan. Bukan jangan dapat posisi, makanya saya mau pakai. Itu jangan saya jabatan saya. Terlalu banyak jabatan di sini. Organisasi, di pemerintah, di pelayanan, di kampus, terlalu banyak jabatan yang saya. Sampai istri saya bilang, hati-hati ya, jangan terima jabatan lain, terlalu banyak jabatan yang kau pilih. Tapi satu kasih. Karena ini tidak mudah, apalagi memajukan misi. Saya seorang misiolog, ya, dari mulai diploma, S1, S2, S3, SKL, itu misi. Hati saya di misi. Hati saya di misi, bukan hati saya, darah saya di misi. Hari ini kita bicara misi, kita bicara misi. Di desa-desa itu mengharapkan bagaimana pencerahan kemajuan desa. Apalagi saya pernah diberikan tanggung jawab oleh Ibu Presiden kemarin
Bagaimana mengembangkan desa? Sampai saya memberikan suasana dan pangan di Jawa Sumatera. Kita kelebihan surplus pangan pada saat itu. Walaupun saya tanpa jasa bersama negara. Itu kalau bicara desa itu harus terbukti nyata, bukan sekedar kosong, bukan sekedar teori. Bagaimana memajukan desa? Dan kalau sekarang hari ini Tuhan memberikan tanggung jawab kepada semua pengurus dan para penggemuk PDKT, kita punya tanggung jawab yang besar. Masih 2 bulan. Amin. Mari kita sing-singkan mana pertanggungjawaban bukan hanya kepada pengurus, bukan kepada organisasi, tapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada desa. Saya sudah keliling Indonesia, saya sudah lihat desa. Hari ini banyak yang harus kita kerjakan. Puji Tuhan, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto yang kita cintai, sangat-sangat konsen, sangat-sangat konsen terhadap desa. Pertama dia keluarkan setelah dilantik, apa yang dia keluarkan? Pemutihan, fusuk semua kredit pajak para nelayan, para petani, para pelaku UMKM. Itu tanda bukti seorang pemimpin negara sangat perhatian kepada desa. Amin. Apalagi kita anak Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, di mana hati nurani kita terhadap desa. Mengapa saya mau berkawan dengan Pak Haji? Nanti pengurus PMD, ya, saya percaya di sini ada ketua, ada sekjen, bendungnya saya belum lihat ini. Mana bendung yang pegang duit ini? Bendung yang mau pegang duit mana? Lagi cari duit kan ya? Ya harus dipisah. Amin. Apalagi kita lepas lebih. Ya. Mari kita bersama. Kemajuan desa, maju desa Pilar Bangsa. Sekarang ada yang berdiri apa? Ini lagi kurang semangat ini. Maju desa Pilar Bangsa. Indonesia terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum saya sampaikan, saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan kita. Jadi hal baik depannya aku sudah kedengan yang dibawa, mereka sudah karaoke, makanya tadi bangunnya saya matikan dan aman. Ya, puji Tuhan. Saya tinggal bacakan saja kata sambutan yang saya sudah tulis di buku acara. Haleluya, haleluya, segala pujian bagi Tuhan. Pada hari ini kita merayakan ulang tahun Peduli Misi Tega yang ketiga. Siapa kita? Artinya kita sedang merayakan ulang tahun kita semua. Ya, kurang ya. Dan saya himbau kita doakan bersama-sama supaya istri daripada hambanya Pak Dr. Johan Pasaribu diberikan kesehatan yang sempurna. Dan juga terima kasih kepada Pak Siregar dan Pak Butar-Butar. Tadi malam mereka tidur di sini, saudara, dan katanya tidak tidur sama sekali. Pak Pas, saya khawatir kalau Pak Butar-Butar nanti muter-muter ya. Semoga tetap sehat. Terakhir saya juga ucapkan terima kasih kepada anak saya, ya, Jocelyn yang pegang multimedia. Kenapa? Karena kecintaannya kepada PMD, dia meliburkan diri. Minta izin kepada wali kelas
dan wali kelas mensupport. Itu bagus sekali, diberikan izin katanya. Semoga dimudahkan segala sesuatunya. Puji Tuhan, sumber jaya sehingga ya Tuhan segala sumber untuk kejayaan kita akan nikmati melalui pelayanan kita masing-masing. Puji Tuhan. Sebetulnya kalau pelayanan desa itu bukan satu hal yang asing, bukan satu hal yang baru. Ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus juga ketika ada di dunia, beliau melakukan pelayanan-pelayanan dari kota ke desa, dari desa ke kota. Tapi banyak juga pelayanan ke desa-desa karena kota itu berasal dari desa. Jakarta segitu ramainya sekarang itu sudah 100 tahun. Ya, proses dari kampung, dari desa. Dulu Batavia namanya kan. Dan itu hanya pelabuhan kecil. Ya, dari sebagian pelabuhan-pelabuhan yang lain. Dimulai dari desa. Oleh karenanya desa ini sangat unik. Unik dalam arti ya banyak kearifan-kearifan lokal yang bisa menjadi potensi untuk bisa memajukan pekerjaan Tuhan, pelayanan misi. Dan kita pun akan melakukan itu seperti apa mendapatkan visi dari Tuhan tersebut sehingga terwujudlah peduli misi desa ini. Oleh karenanya mari kita sama-sama bekerja sama, bersama-sama bekerja bergandengan tangan, ya mengandalkan Tuhan, ya melalui lutut kita, melalui doa-doa kita, melalui apa yang bisa kita kerjakan. Musa bisa membawa bangsa Israel melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan, membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir itu hanya dengan alat-alat yang sederhana, salah satunya adalah tongkat. Jadi kita jangan melihat, oh aku tidak punya apa-apa Tuhan, aku ini orang sederhana, aku cuma punya satu talenta misalnya. Tapi ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka banyak hal perkara menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan, kita bisa lakukan tugas kita masing-masing di lewat peduli misi desa dan lewat pelayanan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita dapat nanti melakukan tugas-tugas kita dimanapun kita berada, baik di penggembalaan, misi dan lewat marketplace. Jadi saya panjatkan puji syukur kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Kuasa, karena pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka rapat kerja tahunan pengurus pusat PMD sekaligus merayakan hari ulang tahun yang ketiga. Merayakan momen bersejarah ini, kita tidak hanya menilik kembali perjalanan yang telah kita lalui bersama, tetapi juga merenungkan berbagai tantangan yang telah kita hadapi serta pencapaian yang telah berhasil kita raih selama ini. Dalam rentang waktu yang singkat, kita telah bekerja sama dengan semangat yang kuat dalam upaya membangun desa sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Setiap langkah yang kita ambil mencerminkan komitmen dan dedikasi terhadap kemajuan masyarakat desa, karena fokusnya adalah desa dalam hal ini, serta upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Semoga Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini membawa berkah dan memberikan inspirasi bagi kita semua dalam menjalankan tugas yang sangat mulia ini. Mari kita gunakan momentum ini untuk merefleksikan perjalanan kita karena ini merupakan rapat kerja tahunan dan merencanakan langkah strategis ke depan. Dengan bersinergi, kita dapat terus menanamkan semangat kolaborasi dan inovasi yang akan mengantarkan kita menuju keberhasilan yang lebih besar demi kesejahteraan desa dan masyarakat Indonesia yang kita cintai. Bapak-Ibu sekalian, sekilas jadi sebenarnya di antara waktu-waktu yang agak sulit bagi saya sebenarnya untuk hadir, betul-betul perjuangan gitu saya cerita ke Pak Amir gitu ya. Tadi saya memimpin 2 rapat pagi-pagi, kemudian tadi kira-kira nyampe apa enggak. Kemudian setelah itu saya tadi lewat jalan sesuai dengan dokumen. Dan mungkin saya tidak bisa menyertai Bapak Ibu sekalian sampai sore gitu ya, karena setelah itu masih ada rapat lain.
karena besok pagi-pagi saya harus ke Bengkulu sampai hari Sabtu. Jadi mudah-mudahan ya ini langkah-langkah yang Tuhan berikan untuk kita semua. Nah, barangkali nanti di Bengkulu hadir, nanti bisa ketemu berbagai pihak di sana. Baik, saya akan cerita kondisi dan tantangan terkini pembangunan desa di Indonesia sebagai bahan pemikiran kita bersama pada rapat kerja hari ini. Pembangunan desa di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks, sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Desa-desa di Indonesia dengan kekayaan budaya dan potensi sumber daya alam yang melimpah seharusnya dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Namun berbagai kendala yang muncul menghadirkan hambatan signifikan terhadap upaya pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan data sosial dan ekonomi menurut Badan Pusat Statistik yang ada saat ini, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan masih cukup tinggi. Angkanya ya agak bervariasi. Nanti bisa dicek masing-masing. Tapi mungkin kisarannya ya sekitar belasan persen. Ya, ini berarti bahwa masih banyak atau jutaan, kalau nggak puluhan ya belasan juta penduduk desa hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak program, saya pernah cerita Bapak sekalian, saya pernah survei di beberapa tempat di waktu-waktu yang lalu. Ya dalam tanda kutip pada sektor pertanian, kondisi ini menjadi ancaman nyata bagi sumber mata pencaharian mereka. Hal-hal kunci dalam pembangunan desa, dalam perjalanan pembangunan desa terhadap beberapa hal kunci yang harus mendapat perhatian bersama untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program-program yang dijalankan. Proses pembangunan desa tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan tujuan tersebut. Pertama, pentingnya pemberdayaan masyarakat desa tidak bisa diabaikan. Masyarakat yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya alam serta potensi ekonomi lokal akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan tersebut. Kedua, akses terhadap teknologi dan informasi harus ditingkatkan karena itu eranya sekarang. Teknologi informasi dan komunikasi telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk mempercepat pembangunan. Melalui pemanfaatan TIK dengan benar, informasi dan pengetahuan dapat diakses dengan lebih mudah, sehingga memungkinkan masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka. Jadi, Bapak Ibu, kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil serta akademisi sangat penting. Sinergi antar pihak akan memperkuat peta jalan menuju pembangunan desa yang lebih baik, sehingga program dan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemerintah desa juga perlu melibatkan sektor swasta yang harus dijembatani. Sehingga saja bahwa sekalian PND bisa menjadi jembatan tadi, jembatan emas barangkali, untuk mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang bisa membantu pengembangan desa. Bagaimana dengan konteks pembangunan desa secara utuh dan berkelanjutan? Pembangunan desa yang utuh dan berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai dimensi esensial. Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Pendekatan yang terintegrasi memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan saja, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Salah satu contoh konkret dari integrasi ini adalah perlunya pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah. Dalam berbagai kesempatan kita sering diskusi, ya, mulai diinisiasi ada pengembangan usaha-usaha besar, mikro, kecil, menengah, dan sebagainya. Sebuah studi dilakukan oleh Kementerian Koperasi misalnya menunjukkan bahwa dukungan terhadap UMKM yang berkelanjutan seperti pelatihan keterampilan dan akses pasar
dapat meningkatkan pendapatan keluarga di desa. Jadi Pak Mir dan kawan-kawan nanti coba kita identifikasi potensi-potensi penting apa yang bisa kita lakukan ke depan. Langkah yang kedua yang penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan adalah penguatan institusi desa, dan itu betul-betul membutuhkan bantuan Bapak sekalian. Ada 76.000 desa di Indonesia dan sebagian besar masih dalam kondisi yang membutuhkan bantuan, ya, pelatihan, pendampingan dan sebagainya. Saya secara pribadi berharap bahwa PMD bisa memfasilitasi itu. Ya. Pemerintah desa, badan usaha desa, dan organisasi masyarakat sipil harus berkolaborasi dalam merumuskan program-program yang inklusif. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi seperti platform daring untuk konsultasi publik dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat. Ketiga, kebutuhan akan pendanaan yang memadai untuk mendukung program-program pembangunan desa tidak dapat diabaikan juga. Diversifikasi sumber pendanaan melalui kerjasama dengan sektor swasta, pemanfaatan skema pembiayaan mikro dan dukungan dari pemerintah daerah menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Sumber-sumber pendanaan tersebut dapat dihimpun melalui program kemitraan antara pemerintah desa dengan angkatan swasta. Contohnya misalnya program CSR misalnya dari perusahaan besar yang beroperasi di sekitar desa. Program ini tidak hanya memberikan dana tetapi juga keterampilan dan pelatihan bagi masyarakat setempat, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di desa terkait. Bagaimana dengan organisasi PMD sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita berikan catatan-catatan penting. Kita berharap PMD ini harus menjadi organisasi yang dinamis serta sensitif dalam menjawab permasalahan desa di Indonesia. Karena itu visinya. Tapi bagaimana mengartikulasikan itu kepada hal-hal yang bisa diimplementasikan. Di Indonesia, desa merupakan entitas yang memiliki karakteristik unik, baik dari sisi budaya, ekonomi, dan sosial. Namun, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi yang sangat cepat. Oleh karena itu, penting bagi organisasi seperti Lembaga Peduli Misi Desa ini untuk bergerak dinamis dan sensitif dalam menjawab permasalahan yang muncul. Ya, tidak sensitif dalam arti personal ya, sebentar-sebentar marah, bukan itu maksudnya. Tapi sensitif terhadap apa yang terjadi. Kemudian dalam rangka kita bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Itu yang dimaksud. Salah satu kunci keberhasilan PMD dalam menjalankan fungsinya adalah kemampuannya dalam beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS, 60% masyarakat desa mengungkapkan bahwa mereka merasa kebutuhan dan aspirasi mereka seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan di daerah. Jadi ini penting sekali untuk kita memahami konteks kondisi sekarang. Paling tidak kita bisa mengadvokasi masyarakat desa. Oleh karena itu, PMD diharapkan dapat berfungsi sebagai corong suara masyarakat desa, menyampaikan aspirasi dan mengadvokasi kepentingan mereka kepada para pembuat kebijakan. Bagaimana dengan pendekatan dinamis tadi yang saya maksudkan? Dalam mengembangkan pendekatan yang lebih responsif, PMD perlu mengadopsi model yang berbasis partisipasi masyarakat. Salah satu metode yang efektif adalah penerapan pendekatan berbasis komunitas atau community based approach yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan programnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang dilaksanakan, tetapi juga memastikan bahwa program tersebut relevan kebutuhan nyata mereka. Kemudian bagaimana dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi, Bapak Ibu sekalian? Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memperkuat posisi PMD dalam merespon permasalahan desa. Jadi mau tidak mau dengan disrupsi teknologi saat ini, seperti pernah saya sharingkan di waktu yang lalu,
kita perlu memanfaatkan sarana yang ada sekarang. Ya. Aplikasi berbasis website atau mobile dapat dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka dan melaporkan masalah yang dihadapi. Selain itu, PRD bisa menggunakan data analitik untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam kebutuhan masyarakat yang dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi prinsipnya sekarang ada blockchain, IT, IoT dan sebagainya itu Bapak Ibu sekalian perlu kita manfaatkan bersama. Bagaimana dengan rencana kerja yang komprehensif dan implementatif? Dalam rapat kerja kali ini, Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk merumuskan rencana kerja yang komprehensif dan implementatif. Jadi bukan hanya rencana, terus dalam berbagai kesempatan saya sering memberikan saran, jangan hanya berhenti di perencanaan saja, tapi rencana yang bisa diimplementasikan kemudian bermanfaat untuk banyak pihak. Ya. Rencana kerja ini bisa dibagi dalam 3 jangka waktu, misalnya jangka pendek, jangka menengah, dan panjang yang masing-masing mungkin perlu dengan fokus dan tujuan yang jelas. Misalnya rencana jangka pendek itu perlu kita identifikasi. Untuk jangka pendek, fokus utama kita harus berada pada penguatan kapasitas organisasi. Kemarin saya sudah singgung karena ini sudah tahun ketiga. Bapak-Ibu sekalian, yang paling penting mestinya tahun ketiga sudah selesai dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan administrasi. Ya, mungkin dia berkaitan dengan izin operasional, izin macam-macam lah. Harusnya sudah selesai, 3 tahun mestinya sudah menyelesaikan itu supaya bisa melakukan aktivitas yang lain. Kalau belum ya harus dipercepat. Ya, jadi untuk jangka pendek fokus utama kita harus berada pada penguatan kapasitas itu penting dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi penguatan internal. Menurut data BPS, hanya 48% pengurus organisasi di desa yang memiliki pengetahuan memadai tentang manajemen organisasi dan pengembangan program. Jadi separuh dari organisasi yang ada itu tidak paham. Di satu sisi tantangan tetapi peluang untuk PND untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa dan kita memberikan kontribusi di sana. Ini sengaja saya berikan data-data supaya bisa membuat kita lebih komprehensif. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan bagi pengurus PND dan masyarakat desa harus terus dilakukan agar kapasitas meningkat. Kemudian bagaimana dengan sinergi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, itu saja ini menjadi modal dasar. Kemudian setelah tadi jangka pendek dilanjutkan dengan jangka menengah, itu saja lebih ke aktivitas-aktivitas yang komprehensif. Kemudian mungkin jangka panjang kira-kira apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk semua itu Bapak-Ibu sekalian, ini saya mengingatkan yang pertama adalah modal persatuan kekompakan dari seluruh pengurus. Ini ya mohon maaf ini berdasarkan pengalaman di berbagai organisasi. Ini menjadi titik penting ya organisasi itu akan berkembang atau tidak. Kalau di antara kita saja itu tidak bisa bersatu, tidak bisa bersinergi, tidak bisa berkolaborasi, maka biasanya organisasi itu akan menarik betul-betul. Tadi ada tarian hanya berputar-putar saja nggak maju-maju gitu. Nah ini yang mungkin perlu di samping program-program tadi. Saya menyinggung yang jangka pendek yang ya, tetapi ada jangka menengah nanti saya sudah share ke Pak untuk nanti dipelajari. Tapi karena waktu, ya. Tapi modal utama adalah bagaimana kita merekatkan diri dari seluruh kepengurusan ini bisa betul-betul memiliki atau kita berada dalam kapal yang sama. Dan celakanya walaupun kita sudah ada perahu yang sama, itu seringkali keinginannya berbeda-beda gitu. Jadi mungkin Pak Amir sebagai tahunya susah juga. Dan itu jangan sampai terjadi. Saya percaya PND, kepengurusan Pak Amir dan tim
bisa merajut. Ya, jangan sampai ini kan para hamba Tuhan, jangan sampai kita sering berkorban di hadapan jemaat, kita harus berkolaborasi, bersinergi, bersatu, tapi sering tidak terjadi. Ya, oleh karena masing-masing mempunyai arah yang berbeda. Hal yang penting Bapak Ibu sekalian, sinergi dan kolaborasi dengan semua stakeholder. Kalau yang pertama tadi lebih ke internal, ya, membangun kapasitas. Uh, 11.40, jadi jam 12.10 kita kembali ya. 1 jam. Oh, waktunya 1 jam saja. Sebenarnya resiko untuk teman-teman pekerja sosial yang bukan penerima upah ini resikonya jauh lebih besar. Kenapa? Karena mereka contoh pendeta ini pekerjaannya kadang tidak mengenal waktu. Kalau mungkin ada yang kerja pagi, kalau ada yang kerja malam, belum lagi kalau misalnya tiba-tiba kadang ada yang sakit, minta didatangi, didoakan, atau misalnya ada yang ke rumah sakit, biasanya seperti itu. Itu kan kadang-kadang mungkin ada yang tengah malam, itu kan risikonya ada. Tetap sama dengan pekerja yang lainnya, ada risikonya. Nah, ketika mengalami risiko pada saat bekerja dalam hal melakukan kegiatan kependetaannya, itu dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Silahkan masuk ke rumah sakit kerjasama, dan di kami itu tidak menggunakan rujukan, beda dengan BPJS Kesehatan. Jadi jangan sampai takut mispersepsi ya. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, ketika terjadi resiko, silakan langsung masuk ke rumah sakit yang ada di sekitar situ. Di kami itu rata-rata rumah sakit sudah bekerja sama ya, apalagi rumah sakit besar itu memang sudah kerjasama dengan kami. Kenapa? Karena di kami memang tujuannya untuk meminimalkan resiko kecacatan bagi pekerja. Jadi bagaimana supaya pekerja ini benar-benar bisa mendapatkan perawatan supaya mereka itu kesembuhannya tinggi. Ya, gitu. Karena namanya mereka pencari kerja. Makanya di kami pertama tidak menggunakan rujukan. Yang kedua, kami juga tidak menggunakan kayak contoh kayak formulir obat itu tidak ada. Karena di kami selama memang kebutuhan medis itu dijamin, kecuali obat-obat tradisional. Kemudian yang ketiga, kami untuk dukun patah tulang itu tidak dijamin. Punten, karena untuk saat ini kami hanya pengobatan medis saja. Kemudian yang keempat, untuk pengobatan BPJS Ketenagakerjaan itu limited, tidak ada batasan. Mengingat iurannya hanya 16.800, mungkin ya ada pertanyaan. Kalau iurannya 16.800, kira-kira ada batas limitnya? Jawabannya tidak ada. Di kami tidak ada batas limit. Mau iurannya 16.800, mau iuran 30, itu sama aja di kami. Kemudian kelasnya di rumah sakit gimana? Kalau untuk rumah sakit pemerintah kami kelas 1. Beda, kami tidak ada klasifikasi, bisa kelas 3, kelas 2, kalau iurannya banyak kelas 1. BPJS Ketenagakerjaan untuk iurannya rata. Kami untuk rumah sakit pemerintah kelas 1, kemudian untuk rumah sakit swasta itu yang setara dengan kelas 1 rumah sakit pemerintah. Jadi tergantung rumah sakitnya, kalau swasta ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh untuk jenis kecelakaan. Bagaimana sih mungkin membedain ini kecelakaan kerja atau tidak? Kecelakaan itu kalau kerja, kami identifikasinya paling mudahnya adalah adanya benturan. Apakah dia jatuh, kepleset, ya, terbentur, atau terpapar. Nah, itu kecelakaan. Tertusuk. Nah, itu semua kecelakaan kerja. Tapi misalnya gini, ada mesin yang lagi kerja, contoh di sini, kemudian yang mohon maaf, contoh tiba-tiba kena penyakit batu-batu atau DBD, jadi nyamuk pada saat lagi apalagi namanya di gereja. Gimana? Kecelakaan kerja nggak? Jawabannya bukan. Kalau untuk penyakit degeneratif itu tetap ke BPJS Kesehatan. Jadi pengobatan di kami untuk pelayanan BPJS Ketenagakerjaan itu tidak tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan. Sekali lagi berbeda.
karena kecelakaan kerja ada manfaat tambahan. Manfaat tambahannya berupa apa? Ada beasiswa bagi maksimal 2 orang anak, maksimal 174 juta. Kalau ibu bapak mau saksi juga di BPJS Ketenagakerjaan itu ada website, atau mungkin ibu bapak mau lihat seperti apa sih BPJS Ketenagakerjaan itu. Di kami beasiswa ini diberikan yang pertama kepada peserta ketika mereka mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia. Jadi meninggal dunia. Kalau nggak meninggal gimana? Udah nggak diberikan. Karena apa? Ini berupa manfaat tambahan. Ini diberikan kepada 2 orang anak. Dan ini diberikan kepada anak yang bersekolah. Kalau usia sekolah tapi nggak sekolah, nah itu kami nggak berikan. Karena kan dia nggak sekolah. Ya, seperti itu. Kemudian untuk pemberiannya itu diberikan per tahun. Diberikannya dengan menunjukkan fotokopi lapornya, ya. Dan untuk nilainya kami nggak ada batasan nilai. Karena kenapa? Anak yang pintar, anak yang sedang-sedang, sama anak yang kurang pintar, semuanya butuh pendidikan. Makanya untuk beasiswanya itu diberikan kepada yang bersekolah, berapapun nilainya, ya, kayak gitu. Lanjut. Nah, program kami yang kedua adalah jaminan kematian. Kemarin itu sedikit saya sampaikan kemarin bagaimana kami itu bertemu dengan API Pak sebelumnya, karena sebelumnya sepertinya ada yang mohon maaf mungkin mengalami penghalangan ya. Kemudian dari teman kami bertemu dengan API, di situ Pak Aldi Masih waktu itu Ketua API, dan menginformasikan BPJS Ketenagakerjaan ada, dan ini adalah perlindungan bagi pekerja. Ketika mengalami resiko kematian, meninggal karena apapun, itu santunannya 42 juta diberikan kepada ahli waris. Kami yakin semua ini membantu. Ketika ada yang mengalami kemalangan, mengalami meninggal dunia, saya yakin semua ini sama-sama membantu. Tapi kan tidak semuanya mungkin ada dana, ya, tidak semua ada dana. Ada mungkin yang membantu tapi ya secukupnya. Tapi kira-kira bagaimana caranya supaya bantuan itu bisa lebih maksimal? Caranya ya kami menginformasikan bahwa ada BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan kematian ini memberikan santunan bagi ahli waris 42 juta, ya, bagi ahli warisnya. Jadi harapannya supaya jaminan ini bisa diberikan, mudah-mudahan si ahli waris dapat menggunakan ini untuk usaha. Jadi untuk melanjutkan kehidupannya, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, program yang di BPJS Ketenagakerjaan untuk manfaat program upah itu yang terakhir adalah jaminan kebutuhan. Ini adalah manfaat tabungan itu persis seperti yang kerja di kantoran. Hanya saja ini memang karena tidak ada subsidi dari perusahaan, ini benar-benar sangat terjangkau. Tabungan hari tua ini dikembalikan plus dengan pengembangan dari BPJS Ketenagakerjaan. Berapa tabungannya ini? Untuk kirannya minimal 20 per bulannya. Oke, lanjut. Nah, untuk bukan penerima upah ini adalah pekerja-pekerja siapapun mereka yang memang bekerja tanpa ikatan. Jadi tidak ada perjanjian, tidak ada apalagi namanya kontrak dengan perusahaan dan lembaganya, ya, seperti itu. Jadi mereka yang bekerja dengan tanpa ikatan, mereka bekerja lepas apapun pekerjaannya. Lanjut. Nah, syaratnya apa sih untuk daftar? Syaratnya yang pertama adalah pasnya. Kalau misalnya contoh anaknya, karena sekarang ini memang anak-anak itu sudah kreatif. Jadi mereka itu ada yang usianya masih dini, dia udah kerja jualan online, hanya seperti itu boleh daftarkan? Boleh. Menggunakan apa? Menggunakan kartu keluarganya, ya. Kalau tidak ada KTP. Kemudian yang kedua, syarat untuk pendaftarannya punya pekerjaan segmentasi bukan penerima upah. Contohnya apa ya tadi? Mungkin menjahit, ada dagang, wira swasta, ya. Dan yang pasti adalah usianya belum mencapai 65 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Kalau misalnya mendaftar di usia 64 tahun, kemudian melakukan pembayaran cicilan terus sampai usia 65
tahun itu tetap aktif karena iurannya berjalan. Tapi kalau misalnya udah non-aktif, tidak melakukan pembayaran, itu otomatis non-aktif di rumah. Oh iya, yang ingin saya sampaikan adalah untuk BPJS Ketenagakerjaan Mandiri ini kami nggak ada denda, tapi fair manfaatnya. Maksudnya seperti apa? Ketika Bapak dan Ibu melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, itu akan ada perlindungan dari kami selama sebulan. Tapi kalau tidak melakukan pembayaran iuran gimana? Non-aktif. Kami berbeda soal dengan BPJS Kesehatan. Kalau masih belum bayar 1 bulan atau 2 bulan, ketika bulan ketiga mau bayar, masih bisa. Silahkan ke Indomaret, Alfamart, atau mungkin lewat banking, atau pos, Briling, menggunakan kode bayar KTP, nomor KTP-nya 16 digit, itu bisa. Silahkan langsung ke situ, mau bayar dengan BPJS Ketenagakerjaan Mandiri, tunjukkan nomor KTP-nya, itu bisa masuk. Kalau masih 2 bulan ya, belum bayar iuran, misalnya 2 bulan berturut-turut nggak bayar. Tapi kalau maksimal 3 bulan nggak bayar iuran, mohon maaf, itu sudah non-aktif. Dan kalau misalnya waktu lagi harus aktivasi ulang, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, ya seperti itu. Oke. Untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan 3 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, itu iurannya per bulan 36.800. 36.800. Sedangkan untuk yang 2 program itu hanya 16.800. Itu untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ya, iurannya memang sangat kecil sekali di kami karena kenapa ini adalah pertama jaminan sosial. Jadi sistemnya adalah gotong-royong. Walaupun mungkin muatannya ada ini tahunannya 42 juta, tapi memang iurannya per bulan hanya sebesar ini. Ya, seperti itu. Oke. Siap, sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pendeta Daniel. Mungkin ada yang ingin ditanya, saya kembalikan dulu. Ya, demikian paparan yang disampaikan oleh Ibu Ama. Barangkali ada teman-teman rekan Tuhan yang ingin bertanya, boleh dengan cara mengangkat tangan. Silakan Pak Pendeta Darussalam. Shalom semuanya, selamat siang atau kepada Ibu, selamat siang Bu. Nama saya sudah dikenalkan. Saya sudah punya kartu BPJS Ketenagakerjaan. 2 tahun lalu saya waktu tugas kependetaan ke Jakarta dan Kuningan. Pas di kawasan Pulau Gadung saya mengalami kecelakaan di serempet ojol. Kaki kiri saya itu pojok habis. Ya. Nah, ketika saya komplain ke rekan pendeta yang menangani, ternyata tidak ada respon dari BPJS karena kecelakaannya itu belum parah. Padahal itu biayanya itu cukup mahal itu aja Bu, mohon dijelaskan dulu. Ini saya terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya langsung jawab ya Pak ya. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan Pak, di kami tidak ada klasifikasi yang seperti itu, belum parah atau parah. Kalau Bapak dan Ibu mau coba cek, coba nanti ketika ada yang ke rumah sakit, boleh langsung tunjukin BPJS Ketenagakerjaan. Karena bahkan di rumah sakit kami saat ini malah kami yang apalagi namanya didatangkan ke rumah sakit Pak. Karena memang saking kami itu memang udah tidak pakai rujukan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Bapak waktu itu langsung ke rumah sakit nggak Pak? Nunjukin kartu
BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi kalau rumah sakit di Jakarta itu sangat mahal sekali sih Pak. Saya waktu itu ya pertolongan pertama saya mampir ke warteg untuk cari minyak goreng yang asli, dan saya habiskan, baru saya lanjut tugas pulang dari Jakarta. Pak Ustadz telepon, tolong dipoto. Yang pertama orang yang bertanggung jawab itu saya. Nah, ternyata setelah dikonfirmasi ke BPJS, responnya belum bisa. Ketenaga kerja, iya. Wilayah Bekasi. Saya Bekasi Utara, Bekasi Kota. Ya, yang ketiga sehat. Baik Pak. Seperti kalau saya lihat ya Pak ya, sepertinya ada miskomunikasi Pak. Karena bahkan kemarin kami beserta BPU kami masuk ke rumah sakit, IMC Bapak boleh tanya di sana IMC. Itu bahkan kami itu pelayanan VIP loh. Jadi apalagi kalau kecil seperti itu kamu yang tangani Pak. Saya khawatirnya itu ada miskomunikasi, bukan karena lupa atau gimana Pak. Karena yang kami jamin itu adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu adalah mulai berangkat dari rumah ke tempat kerja, menuju ke tempat kerja, selama di tempat kerja dan pulang kerja. Nah, kalau di dalam lingkup itu terjadi kecelakaan, itulah yang kami jamin. Di luar dari lingkup itu kami tidak jamin karena itu sudah ranah BPJS Kesehatan. Nah, biasanya peserta kami itu tidak perlu, mohon maaf, tidak konfirmasi lain seperti ini Pak. Mereka langsung ke rumah sakit. Kayak contoh kemarin saya dihubungi karena yang daftar bukan saya Pak, Briling. Ini Briling, kios-kios yang daftarin. Karena di aplikasi manapun sekarang itu sudah bisa daftar. Ini Briling, bukan urut Pak. Yang kecelakaan jatuh di mana? Di rumah pasiennya. Jatuh di tangan, itu dijamin. Nah, saya khawatirnya ada miskomunikasi, apalagi kalau jelas memang kecelakaan lalu lintas. Nah, informasi itu takutnya yang disampaikan kecelakaan lalu lintas, tapi bukan kecelakaan kerja. Karena kami tidak melihat apakah itu besar kecilnya kecelakaan, tapi yang dilihat adalah ruang lingkup kecelakaannya. Apakah masuk kecelakaan kerja atau tidak. Seperti itu. Gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan Anda. Saya Leos. Yang pertama, saya sudah punya BPJS kesehatan satu. Terus ini masa kampanye berapa lama? Kalau ojol itu bagaimana prosesnya? Terus kalau kita diberikan ada juga tawaran dari perusahaan, apakah nanti bisa bergabung? Kemudian yang bisa dikomplain saat kita kerja atau bagaimana? Itu aja. Jadi saat dikomplain tadi. Terima kasih. Jadi kita waktu 9 menit lagi, saya kasih 2 penanya lagi ya. Kalau deh, atau Pak Manis sama Ibu, wah pikir deh nggak apa-apa, karena Ibu Ketum dikasih. Iya ya. Sekaligus saja, siapa tahu ada pertanyaan yang sama, ya supaya langsung dijelaskan. Ya, boleh. Saya izin menjawab pertanyaan Bapak ya. Kapasitas 9 menit. Baik, yang pertama, Bapak sudah pernah. Jadi yang pertama, Bapak sudah punya kartu BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana dengan BPJS Kesehatan dan ini? Di kami Pak, perlindungannya itu tidak lagi ini. Kalau untuk
BPJS Kesehatan, pengobatan dalam penyakit degeneratif, contoh misalnya DBD, hipertensi, atau ada yang punya diabetes, atau mungkin DBD, nah itu penyakit yang dilihat BPJS Kesehatan. Sedangkan ketenaga kerja berbeda, ini khusus untuk perlindungan pada saat mengalami resiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Kemudian yang kedua, di kami itu ada santunan Pak, uang tunai. Ini ketika si tenaga kerja mengalami resiko meninggal dunia. Nah, itu ya Pak ya. Kemudian ketika Bapak sudah punya kartu BPJS Ketenaga Kerjaan, karena di sini mungkin ada yang sudah kerja di perusahaan yang kaya. Dari perusahaan itu memberikan kartu BPJS Ketenaga Kerjaan juga. Apakah ini bisa berdampingan? Jawabannya iya. Karena dalam satu pekerja itu, satu tenaga kerja itu bisa punya pekerjaan lebih dari satu. Contoh, misal saya sendiri aja, saya memang kerja di BPJS Ketenaga Kerjaan, tapi saya punya usaha, saya bertani misalnya. Saya bisa punya kartu BPJS Ketenaga Kerjaan satu lagi. Apa itu? Bertani. Kenapa? Karena perlindungan kami dasar kecelakaan kerja itu melekat pada jenis pekerjaan yang didaftarkan. Contoh misalnya, Bapak punya kartu BPJS Ketenaga Kerjaan atau Ibu punya kartu BPJS Ketenaga Kerjaan. Itu dikeluarkan dari mana? Perusahaan ya. Artinya perlindungannya adalah untuk kartu itu adalah ketika Bapak dan Ibu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Kalau misalnya Bapak dan Ibu kenapa-napa pada saat melakukan kegiatan pendaftaran, gimana? Bisa dipakai kan? Jawabannya nggak bisa. Karena kenapa? Di kartu itu yang didaftarkan adalah pekerjaan Bapak sebagai pegawai dari perusahaan A, bukan sebagai kependetaan. Nah, seperti itu perlindungannya. Jadi perlindungannya itu sesuai dengan pekerjaan yang didaftarkan. Seperti itu ya. Kemudian apalagi bagaimana cara untuk menggunakan kartu BPJS Ketenaga Kerjaan ini? Yang tadi ya Pak, kalau ada yang kenapa-napa, ada yang kena resiko kecelakaan kerja, Pak, jangan suka-suka masuk ke rumah sakit dan tunjukkan kartu BPJS Ketenaga Kerjaan. Karena di kami tidak